Perseteruan antara pasangan selebriti yang masih terikat suami istri, yaitu Rio Rayvan dengan Henny Mona, semakin panas. Perseteruan mereka di sidang cerai pengadilan agama sepertinya bakal melebar ke masalah pidana. Kemarin, Henny melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga mencemarkan nama baik dan melakukan body shaming terhadapnya. Melalui dua kuasa hukumnya, Hendar Sam Marantoko dan Insang Nasruddin, Henny mengisyaratkan bahwa Rio termasuk dalam daftar orang yang akan dilaporkannya. Pasalnya, di akun media sosial yang menulis caption berbau body shaming kepada Henny, Rio turut memberikan komentar negatif yang membuat Henny merasa tersinggung. Bahwa hari ini kita sudah merampungkan laporan polisi dengan pelapor adalah klien kami, Mbak Henny Mona, ke Polres Jakarta Selatan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidana itu terjadi di dalam akun Instagramnya milik suami dari Mbak Henny, yaitu saudara RR atau Rio Rayvan ya, Nah, yang patut kami sayangkan dalam narasi atau penghinaan tersebut, saudara RR ternyata ikut mengomentari. Kalau saya pribadi sih, maksudnya saya kan ya masih udah sama beliau berdua kan, sama abang-abang saya udah konsultasi ya, dan saya juga kan masih jatuhnya istri ya, belum ketuk palu ya. Di situ sih saya menyayangkan aja sih kenapa dia jawab juga gitu, itu aja sih. Dan saya kan punya keluarga juga, saya nggak pernah jahat sama dia. Teman-teman media tahu sendirilah kayak gitu, maksudnya sedih aja sih saya. Ada beberapa akun yang kita laporkan terkait dengan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam media sosial. Dan terkait kalau lebih detailnya terkait dengan masalah body shaming ya, menyamakan klien kami dengan sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas. Menurut Insang Nasruddin, akun media sosial yang melakukan body shaming terhadap Henny diduga akun bodong. Lalu benarkah Henny curiga akun itu adalah akun buatan Rio? Nah, kita lihat lebih lanjut lah dalam proses penyidikan ya nanti ya. Apa abang melihat ada sebuah konspirasi bang di sini bang untuk menjatuhkan klien abang? Ya sebenarnya kalau kita menduga-duga ya boleh-boleh saja kita menduga hal tersebut. Karena kalau kita mau melihat kepada akun yang mengomentari hal tersebut, itu akunnya ternyata kosong atau akun bodong. Kalau kata orang akun fake atau akun bodong seperti itu. Siapa yang membuat? Ya kita harus telusuri lebih lanjut. Komentarnya kemudian dijawab, ya, itu loh. Siap. Nah, gitu loh. Kemudian ada di komentar berikutnya lagi dijawab, ya. Berarti sama saja mengamini. Itu yang kami, itu yang kami akan laporkan. Ada 3 akun ya? Ada 3 akun. Kalian dua lagi atau ada pengembangan Yang ada 2 akun lagi. Sebagai wanita yang masih berstatus istri sah, Henny merasa tersinggung dengan sikap Rio yang terkesan ikut melecehkannya secara fisik. Pasti Batin lah ya. Ya gimana sih perasaan seorang wanita? Gitu loh. Kasihan lu. Betul. Ini menuntut maaf atau ganti rugi? Ya kalau udah pidana, ya sudah pasti masalahnya lari ke pidana lah. Ini nggak ada kata maaf gitu kayak ini? Enggak lah, saya juga kan selama rumah tangga juga kekerasan fisik, psikis gitu loh, mental, lahir, batin saya udah maafin semua, tapi kayak begini udah cukup lah. Saya kan manusia biasa. Selain dugaan kasus body shaming dan pencemaran nama baik, Henny kecewa berat dengan gugatan cerai Rio. Pasalnya, selama 2 tahun mendampingi Rio, Henny merasa sudah berkorban harta dan perasaan. Yang membuat mentalnya semakin terpuruk,
Rio seolah membentuk opini publik bahwa ia meminta uang mut'ah dan idah sebesar 8 miliar sebagai syarat perceraian. Padahal tuntutan Henny hanya setengahnya, yaitu 4 miliar. Tuntutan itu dirasa wajar lantaran selama Rio di penjara, ia sudah mengeluarkan uang untuk biaya hidup Rio selama di Bui, plus merogoh kocek pribadi untuk membayar pengacara yang membela sang suami. Permintaan 8M itu cukup besar ya? Senyum, gitu aja sudah. Mau ngapain lagi? Saya bisa apa, senyum aja sudah. Tapi kan semua itu kan keputusan ada di majelis hakim. Beliau itu kan sangat mengerti dan tahu apakah tuntutan itu dikabulkan atau tidak. Sementara faktanya klien kami menurut kami tidak menuntut juga 8 miliar. Dari mana ini kan fitnah? Tapi faktanya kita juga nggak tuntut segitu, 4M ya, 4M, dan itu hal yang wajar sama sekali untuk nafkah mut'ah dan idah yang dimintakan oleh seorang istri. Saya ingin mewakili perasaan daripada seorang istri, bagaimana coba perasaannya daripada klien kami Henny ini, nungguin suami, ya kan, selama dalam penjara. Selepas dia keluar dari penjara, dengan setia dia nungguin, membiayai diri sendiri, membiayai suaminya di dalam. Keluar dari penjara, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah gugatan cerai. Perkembangan kasusnya nanti aja dilihat di sidang di tanggal 16. Nah, itu kan sudah masuk pokok perkara, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Harapannya sih semoga nggak terjadi sama wanita lain ya. Itu aja sih, maksudnya biar saya jadi korban dan saya memperjuangkan maksudnya hak-hak saya sebagai wanita dan